Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mulai menata kekuatan politik, sosial, dan militer. Hubungan dengan Quraisy Makkah tetap penuh ketegangan, apalagi jalur perdagangan Quraisy melewati wilayah dekat Madinah. Inilah yang mendorong lahirnya ekspedisi-ekspedisi awal, hingga akhirnya Rasulullah SAW sendiri turun langsung memimpin sebuah pasukan. Peristiwa ini dikenal sebagai Ghazwah Al-Abwa atau Ghazwah Waddan. Inilah ghazwah pertama dalam sejarah Islam yang bukan sekadar perjalanan militer, melainkan sebuah langkah strategis menunjukkan bahwa umat Islam kini memiliki kepemimpinan yang siap menghadapi musuh-musuhnya. Ghazwah ini menjadi titik awal, sebuah deklarasi nyata bahwa Rasulullah SAW bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin negara yang melindungi rakyat dan menata kekuatan umat. Bagaimana jalannya ekspedisi bersejarah ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin menghadapi realitas baru. Mereka kini hidup dalam suasana yang lebih aman dibanding di Mekah, namun ancaman Quraisy belum hilang. Jalur perdagangan Quraisy yang melewati dekat Madinah menjadi titik krusial, karena itu adalah sumber ekonomi utama Mekah, sekaligus peluang strategis bagi umat Islam untuk menekan lawan. Selain ancaman Quraisy, Rasulullah SAW juga perlu memperkuat hubungan dengan berbagai suku Arab di sekitar Madinah. Sebab stabilitas wilayah hanya bisa dicapai bila kaum muslimin tidak diserang dari berbagai arah. Inilah mengapa Rasulullah SAW mulai mengadakan perjanjian damai dengan beberapa kabilah, sekaligus menampilkan kekuatan militer sebagai bentuk kewibawaan negara baru. Ghazwah Al-Abwa terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Rasulullah SAW memimpin langsung sekitar 200 pasukan muhajirin, sementara kaum Ansyar belum diwajibkan ikut serta dalam operasi militer luar Madinah. Jumlah ini memang kecil, tetapi cukup menunjukkan bahwa umat Islam telah memiliki struktur militer resmi yang terorganisir. Lokasi Al-Abwa, yang juga dikenal sebagai Waddan, terletak di jalur perdagangan Quraisy menuju Syam. Rasulullah SAW berangkat dengan tujuan menghalangi rombongan dagang Quraisy, sekaligus membuka komunikasi dengan kabilah-kabilah setempat. Perjalanan ini menjadi simbol bahwa umat Islam kini mulai mengambil inisiatif, bukan sekadar menunggu serangan. Meskipun pada akhirnya tidak terjadi pertempuran, Ghazwah Al-Abwa menjadi sangat penting karena menandai transformasi umat Islam dari komunitas tertindas menjadi sebuah kekuatan politik militer yang diperhitungkan. Inilah titik balik yang membuka jalan bagi peristiwa-peristiwa besar berikutnya, termasuk Badar. Rasulullah SAW memimpin pasukan sekitar 200 orang muhajirin dari Madinah menuju Al-Abwa. Mereka bergerak dengan tertib dan penuh disiplin, menempuh jarak yang cukup jauh melalui medan gurun yang panas dan berbatu. Setiap langkah dijalani dengan kesungguhan, karena mereka menyadari pentingnya misi ini bagi keamanan umat Islam. Perjalanan pasukan berlangsung hati-hati dengan pembagian tugas yang jelas. Para pemanah dan prajurit dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan konfrontasi, sementara rombongan utama menjaga formasi dan persediaan. Kepemimpinan Rasulullah SAW membuat moral pasukan tetap tinggi, meskipun medan dan jarak tempuh menimbulkan kelelahan fisik. Selain perjalanan fisik, Rasulullah SAW juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati kabilah-kabilah lokal. Tujuannya adalah memperkuat aliansi dan mengurangi kemungkinan serangan dari pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa setiap ekspedisi bukan sekadar misi militer, tapi juga diplomasi strategis yang penting untuk keamanan Madinah. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, pasukan tiba di Al-Abwa. Posisi dipilih dengan pertimbangan strategis, mudah mengawasi jalur perdagangan Quraisy dan tetap aman dari serangan mendadak. Pasukan berjaga siang dan malam, siap menghadapi kemungkinan pertemuan dengan rombongan Quraisy, meski belum tahu apakah mereka akan benar-benar muncul. Meski demikian, ekspedisi ini menekankan pentingnya disiplin, kerjasama, dan kesiapan mental. Setiap anggota pasukan belajar bahwa kekuatan utama bukan hanya terletak pada jumlah,
tetapi pada kesadaran, kepemimpinan, dan keimanan yang menuntun setiap langkah. Pengalaman ini menjadi modal penting bagi umat Islam sebelum menghadapi pertempuran besar di masa depan. Sesampainya di Al-Abwa, pasukan Rasulullah SAW bersiap menghadapi kafilah Quraisy yang diperkirakan akan lewat. Mereka menempati posisi strategis untuk pengawasan dan perlindungan. Namun setelah menunggu beberapa waktu, ternyata kafilah Quraisy sudah melewati jalur lain, sehingga tidak terjadi pertemuan langsung maupun pertempuran. Meskipun tidak ada kontak senjata, pasukan tetap berjaga dengan disiplin tinggi. Rasulullah SAW memastikan semua sahabat tetap dalam formasi dan siap menghadapi kemungkinan tiba-tiba. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kesiapan mental dan fisik menjadi kunci dalam operasi militer, bahkan ketika hasil akhir tidak terlihat secara langsung. Kegagalan bertemu dengan kafilah Quraisy tidak lantas menurunkan semangat. Sebaliknya, pasukan belajar pentingnya strategi, informasi akurat, dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Ghazwah Al-Abwa mengajarkan bahwa tidak setiap misi harus berakhir dengan pertempuran untuk memberikan dampak historis. Selain aspek militer, ekspedisi ini juga berperan sebagai langkah diplomasi. Rasulullah SAW dan pasukannya menunjukkan kepada kabilah setempat bahwa umat Islam kini memiliki kekuatan yang siap bertindak bila diperlukan. Hal ini memperkuat posisi politik Madinah di mata berbagai suku dan memperluas pengaruh Islam di sekitar kota. Akhirnya, Ghazwah Al-Abwa dicatat dalam sejarah sebagai ghazwah pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, menandai transformasi umat Islam dari komunitas yang masih rentan menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Meskipun tanpa pertempuran, ekspedisi ini memberi pengalaman penting bagi sahabat dan menjadi pondasi bagi misi militer berikutnya, termasuk Perang Badar. Ghazwah Al-Abwa mengajarkan bahwa kekuatan umat Islam tidak hanya diukur dari pertempuran yang menang atau kalah, tetapi juga dari kesiapan, disiplin, dan keberanian menghadapi tantangan. Meski tidak bertemu musuh secara langsung, pasukan Rasulullah SAW mendapatkan pengalaman berharga tentang perjalanan militer, pengawasan medan, dan pengaturan pasukan. Kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi pelajaran utama. Beliau menunjukkan bagaimana seorang pemimpin harus hadir langsung di medan, memberi contoh, dan menjaga moral pasukan. Sahabat-sahabat belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar memberi perintah, tetapi menuntun dan melindungi umatnya dengan bijaksana. Ghazwah ini juga menekankan pentingnya informasi akurat dan strategi. Kegagalan bertemu kafilah Quraisy bukanlah tanda kelemahan, melainkan pelajaran bahwa perencanaan harus selalu diimbangi dengan fleksibilitas. Umat Islam belajar membaca situasi dan menyesuaikan taktik sesuai kondisi nyata di lapangan. Selain itu, ekspedisi ini menegaskan bahwa jihad tidak selalu berarti pertempuran fisik. Penyebaran pengaruh, diplomasi dengan kabilah lokal, dan keberanian untuk bergerak dalam kondisi sulit adalah bagian dari strategi perjuangan. Semua ini membentuk karakter dan kesiapan umat Islam menghadapi ujian berikutnya. Akhirnya Ghazwah Al-Abwa menjadi fondasi bagi ekspedisi dan pertempuran yang lebih besar di masa depan, termasuk Perang Badar. Ia menunjukkan bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki nilai strategis dan historis. Dari pengalaman ini, umat Islam belajar bahwa kesabaran, disiplin, dan kepemimpinan adalah kunci kemenangan sejati. Meskipun Ghazwah Al-Abwa tidak berujung pada pertempuran, dampaknya bagi umat Islam sangat signifikan. Pasukan Rasulullah SAW membuktikan bahwa mereka mampu bergerak secara terorganisir, disiplin, dan siap menghadapi ancaman musuh. Ini menjadi pengalaman awal bagi kaum muslimin dalam menghadapi operasi militer di masa depan. Pengalaman ini juga memperkuat moral sahabat-sahabat. Mereka belajar bekerja sama, menjaga formasi, dan memahami pentingnya peran masing-masing dalam pasukan. Solidaritas dan kedisiplinan yang terbangun di Ghazwah Al-Abwa
menjadi modal berharga untuk pertempuran besar yang akan datang. Dari sisi politik, ekspedisi ini menunjukkan kekuatan baru umat Islam kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Kehadiran pasukan yang dipimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat suku-suku setempat menghormati dan lebih siap menjalin hubungan damai. Strategi ini memperluas pengaruh Islam dan memperkuat posisi Madinah sebagai pusat kekuatan baru. Selain itu, Ghazwah Al-Abwa memberi pelajaran bahwa keberanian dan kesungguhan seringkali lebih penting daripada hasil instan. Kaum muslimin belajar bahwa persiapan, disiplin, dan kepemimpinan yang baik adalah fondasi kemenangan yang sesungguhnya, bukan hanya kemenangan di medan perang. Secara keseluruhan, Ghazwah Al-Abwa menjadi batu pijakan strategis bagi umat Islam. Ia menegaskan bahwa setiap langkah kecil, pengalaman, dan latihan militer memiliki peran besar dalam membentuk kekuatan umat Islam. Dari sini, mereka siap menghadapi tantangan yang lebih besar, termasuk pertempuran pertama yang menentukan di Badar. Ghazwah Al-Abwa menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam sebagai ghazwah pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski tidak terjadi pertempuran, ekspedisi ini memberikan pengalaman strategis, pelatihan disiplin, dan pembelajaran kepemimpinan bagi kaum muslimin. Setiap langkah yang mereka tempuh menjadi bagian dari fondasi kemenangan besar di masa depan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa keberanian, kesabaran, dan persiapan adalah inti dari setiap perjuangan. Tidak semua misi harus berakhir dengan pertempuran untuk memberi dampak, karena pengalaman dan penguatan mental pasukan juga menjadi kemenangan tersendiri. Selain itu, Ghazwah Al-Abwa menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memimpin umatnya dengan teladan langsung. Kepemimpinan, strategi, dan komunikasi yang matang menjadi pelajaran penting bagi generasi Muslim berikutnya. Dari sinilah terbentuk fondasi moral dan militer umat Islam di Madinah. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah awal umat Islam, meski tanpa pertempuran, sudah cukup menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tantangan besar di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and share dan subscribe agar lebih banyak orang bisa belajar dari sejarah Islam. Ghazwah Al-Abwa hanyalah awal dari serangkaian ekspedisi dan perang yang membentuk sejarah Islam. Nantikan kisah berikutnya, termasuk Ghazwah Bu'ath dan Perang Badar, di mana keberanian dan strategi kaum muslimin diuji lebih besar lagi.